Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya akan coba review untuk sebuah mini laser super slim dari Aisan dengan tipe MPT1 ya. Untuk produk ini banyak request dari teman-teman di YouTube yang mini laser dari Aisan ini ya, mini laser super slim dengan tipe MPT1. Untuk harganya itu harga aslinya 279.000 berdasar pengambilan video ini ya. Untuk link pembeliannya saya sudah cantumkan di deskripsi video ya, tapi saya bukan penjualnya. Garansinya selama 1 tahun. Ini adalah mini laser super slim dengan tipe T1 atau dari Aisan dengan tipe MPT1-nya. Kita coba lihat apa yang ditawarkan dari produk Aisan ini. Di sini kita coba lihat spesifikasinya, nggak ada dijelasin ya untuk color temperaturnya atau sejenisnya, karena varian yang saya cek di lapak penjualan cuma satu, kuning putih ya. Oke, di dalamnya sudah ada satu piece untuk mini laser slim dari Aisan dengan tipe MPT1. Dia ada garansi selama 1 tahun ya, ini kartu garansinya. Kemudian untuk mini lasernya seperti ini, nanti kita coba lihat kelengkapannya. Kita coba lihat dulu di sini drivernya, dia eksternal ya atau terpisah. Untuk konektor kabelnya sudah pakai konektor kabel yang waterproof. Untuk panjang kabelnya juga ini panjang ya, panjang kabelnya. Kabel ke driver ini cukup pendek dan ada 4 kabel. Nanti kita coba lihat. Kelengkapan lainnya dia sama persis sama LED laser atau mini laser lainnya, ada kunci L. Kemudian bracketnya model L seperti ini ya, bentuknya L. Yang dari Senlo T1 juga seperti ini, mirip. Ada bautnya juga, ada murnya. Kelengkapannya standar ya untuk sebuah mini laser super slim. Nah, kalau saya perhatikan di sini dimensinya sama-sama aja dengan Senlo T1 ya. Cuman di sini dia lebih agak tajaman ya, yang sudut-sudutnya dia agak tajam. Kalau yang Senlo dia kan agak melengkung ya sudutnya. Ini agak tajam sih, dan untuk kisi-kisinya juga agak banyak ya. Kisi-kisinya di sini. Desainnya agak beda sih sama yang T1 dari Senlo ya. Jadi nggak mirip-mirip sekali. Tapi kalau untuk dimensi sepertinya ini sama ya. Tebalnya sih yang menjadi keunggulan pada mini laser seperti ini. Di 1,9 hampir di 2 cm ya, atau 20 mm. Belum sampai sih di 2 cm, 1,95 ya untuk tebalnya. Kemudian kalau untuk lebarnya di 3,7 cm, mirip ya sama Senlo T1. Lalu untuk panjangnya dari ujung lensa ya, dari ujung lensa ke ujung bokongnya di 6,4 ya. Ini agak lebih pendek sih, kalau yang Senlo T1 itu sampai di 6,9 ya, hampir 7 cm. Ini lebih pendek sekitaran 4 mm ya. Jadi kalau dimensi sih masih 11-12 sama yang T1. Dia sudah pakai lensa blue lens di sini, kemudian dia bisa high low beam, lampu jauh lampu dekat warna putih kuning ya. Variannya cuma ada putih kuning seperti ini. Dimana posisi low beam dan high beamnya nanti kita coba cek ya. Kalau dari finishing ini bagus sih. Kalau untuk harga di 200 ribuan sebuah mini laser super slim, jujur saja ini bagus dari finishingnya, build quality-nya, dan ini materialnya full aluminium. Di atasnya ada logo Aisan-nya dan di dalamnya sudah dilengkapi dengan kipas. Kipasnya ada di dalam. Oke, nice. Dia desainnya nggak mirip sama T1 ya, jadi jangan disamakan sama Senlo T1 nih. Nah, untuk voltasenya yang saya baca di lapak penjualannya ini 9-60 volt ya. Berarti di mobil truk, di mobil 12 volt, dan di motor ini bisa digunakan. Powernya di 25 watt, mirip sama Senlo T1. Nanti kita coba lihat untuk real powernya. Dan dia sudah tahan air atau waterproof ya. Jadi kalau dicuci, direndam, atau terkena percikan air ini nggak masalah ya. Kita coba ukur untuk real power pada mini laser super slim dari Aisan dengan tipe MPT1 ini. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC dengan tegangan seperti biasa. Yang saya gunakan itu di 13,6 volt. Untuk mini laser super slim dari Aisan ini dia bisa bekerja di 9-60 volt DC ya. Untuk input kabelnya dia ada 4 ya, hitam, merah, putih, dan kuning. Warna hitam ini untuk negatif atau groundnya atau masanya. Kemudian kabel kuning untuk positif sinar kuning. Kabel putih untuk positif sinar putih, kemudian kabel merah ini untuk nyalakan dual beam atau putih kuningnya sekaligus. Jadi dia bisa dinyalakan putih kuning sekaligus ya, atau high low beam. Kita coba lihat dulu untuk di sinar kuningnya pada saat startnya ya. Start awal yang saya dapatkan di sinar kuning 26,8 watt. Untuk di sinar putih itu di 26,8 watt sama 0,7 watt.
Untuk dua mode sekaligus 24,5 watt. Jadi dia bisa dinyalakan dua mode sekaligus. Ya sedikit turun untuk powernya. Itu biasa pada sebuah LED laser atau mini laser yang menggunakan sistem seperti ini. Nah, dia bisa dinyalakan dua mode sekaligus seperti ini. Posisinya di sini yang saya perhatikan untuk bentuk cut off-nya atas bawah sih sama ya menurut saya di sini. Nah, ini kuning, ini putih. Jadi ini posisinya bisa dibalik ya. Misalnya kalau ingin di sinar putih itu low beam, jadi kita balik aja seperti ini. Kita coba lihat. Nah, misalnya putihnya low beam, ya sah-sah saja seperti ini ya. Atau misalnya kita coba buat di kuningnya low beam, putihnya high beam, ya bisa seperti ini. Jadi bisa dibolak-balik ya. Mau yang putih di atas atau putih di bawah, kuning di atas, kuning di bawah juga bisa. Kipasnya sini putarannya kencang. Untuk powernya di 26,5 watt, masih sama seperti saat dinyalakan tadi ya powernya. Untuk di sinar kuning, dan di sinar putih sama ya 26 watt. Jadi ini sedikit lebih tinggi sih powernya kalau saya lihat dibanding sama Zenlo T1 ya. Sekitar 1-2 watt lebih tinggi. Harusnya untuk terangnya juga harus bisa lebih terang ya. Nanti kita coba buktikan lah. Saya coba tunggu dulu beberapa menit ya hingga powernya stabil. Di sini untuk sinar putih 26 watt, di sinar kuning sama halnya 26 watt, dua mode sekaligus itu di 24 watt. Oke, di sini saya sudah nyalakan selama 20 menit lebih untuk mini laser slim dari Aisun MPT1 ini. Powernya loh, ini stabil sekali, nggak turun dari 26 watt. Yang setara tadi 26 watt, tetap di angka 26 watt. Untuk di sinar putihnya sama ya 26 watt, kemudian dua mode sekaligus 24 watt. Jadi kalau untuk power pada mini laser slim dari Aisun MPT1 ini stabil sekali ya. Yang startnya 26 watt tetap di angka 26 watt. Namun saya khawatir sama panasnya. Kita coba lihat ya panasnya. Kalau dibanding sama yang Zenlo T1 itu di 75 ya. Pernah saya coba di 75 derajat Celcius. Oke, di 60. Luar biasa, kalau panasnya ini bagus ya. Penyerapan panasnya. Padahal powernya lebih tinggi tapi ini lebih rendah loh untuk panasnya. 66, 65, 66 paling tinggi. Oke, nice. Kalau panasnya ini luar biasa sih. Dengan bentuk mini laser sekecil ini, power yang tergolong cukup besar ya untuk sebuah mini laser slim di 26 watt. Tapi mentok-mentoknya oke di 67. Ada 67 saya dapat. 67 derajat Celcius. Mentok-mentoknya di 67 derajat Celcius loh. Ini luar biasa. Saya kira bisa lebih tinggi dari Zenlo T1 ya, yang panasnya itu di 75 derajat Celcius, tapi ini 67, 10 derajat Celcius lebih rendah. Kalau di drivernya 57, 59 masih aman juga. Jadi kalau powernya sangat stabil ya, panasnya juga sangat bagus, penyerapan panasnya. Tentu saja untuk keawetan atau durability ini akan sangat bagus sekali sih, apalagi dia bergaransi selama 1 tahun. Jadi nice sih. Terangnya juga masih sama ya, terangnya pada saat dinyalakan tadi. Oke, setelah saya hitung untuk power pada mini laser slim dari Aisun MPT1 ini, powernya sangat stabil. Yang startnya 26 watt, stabil di 26 watt juga ya. Dan temperaturnya juga sangat baik ya untuk sebuah mini laser yang bentuknya kecil seperti ini, tapi panasnya hanya di 67 derajat Celcius. Biasanya untuk mini laser slim itu rata-rata di atas 70 derajat Celcius, tapi ini di bawahnya ya, atau bisa lebih dingin. Tapi powernya dia lebih tinggi ya. Kemudian kalau untuk panas di driver juga bagus, dari finishing dan build quality-nya bagus. Kalau untuk harga dia sama persis sama mini laser slim lainnya. Nah, selanjutnya kita coba ukur lux pada mini laser slim dari Aisun MPT1 ini, dan coba kita lihat bagaimana hasil cahayanya kalau sudah disorot ke outdoor. Jadi jangan kemana-mana, simak terus video ini. Kita coba lihat hasil dari mini laser slim Aisun MPT1 ini.
Oke, hasil dari mini laser slim Aisan MPT1 ini seperti ini ya. Kalau dibandingkan sama Senlo T1 ya, ini lebih rapi ya. Untuk cut off-nya ini lebih rapi, kemudian bentuknya itu lebih rapi lagi. Kotak memanjang seperti ini yang lebih rapi dan sedikit agak lebaran lah untuk hasilnya. Tapi kalau untuk tinggi atas bawah dia agak sedikit lebih rendah ya, tapi nggak terlalu signifikan sih. Untuk di mode high beam seperti ini atau sinar putihnya, dan kita bisa balik ya posisinya. Untuk sinarnya itu warna putih di bawah, kuning di atas juga bisa, karena cut off atas bawah juga terlihat sama. Namun kalau untuk karakter cahaya jujur saja ini nice sih, ini bagus untuk karakter cahayanya. Cut off-nya rapi dan tajam, kemudian dari bentuk cahaya atau karakter cahayanya ini rapi ya. Terangnya juga ini bagus sih untuk terangnya. Di sini bisa dinyalakan dua mode sekaligus ya, kuning putih seperti ini, atau dinyalakan satu mode seperti ini juga bisa. Jadi posisi dibalik pun kita bisa sesuaikan nyalanya seperti apa ya. Kita coba ukur luxnya berapa ya. Seperti biasa jarak pengukuran 5 meter dari dinding di sana ke mini laser ini. Dan ini saya sudah nyalakan selama 15 menit lebih untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Tapi perlu diingat untuk mini laser slim dari Aisan ini powernya stabil. Oke, kalau untuk sinar kuningnya ini tebal ya cahayanya. Bisa kalian perhatikan, kuningnya tuh benar-benar kuning. Untuk di cahaya bagian tepi-tepinya 600 lux, di titik fokusnya 1200 sampai 1300 ya, 1200 1300, mirip sama Senlo T1 ya. Kita coba ukur pengukuran maksimalnya di 1333 lux. Maksimal yang saya dapatkan untuk mini laser slim dari Aisan ini di sinar kuningnya 1333 lux. Tapi untuk hasil luxnya mirip sama Senlo T1, namun dengan jumlah lux segini sangat mumpuni ya sinar kuningnya untuk sebuah mini laser slim dengan power di 25 watt. Sekarang kita coba ukur di mode sinar putihnya. Oke, kita coba ukur di mode sinar putihnya ini. Tadi sinar kuning dapat 1300 lux ya. Untuk di cahaya bagian tepinya pastinya bisa lebih tinggi dari sinar kuning ya. Kalau sinar putih dibanding sama sinar kuning dengan power dan cahaya yang sama, pasti sinar putihnya itu lebih tinggi. 800 lux di bagian tepinya ya. Oke, di 1700 lux di bagian titik fokusnya. Ini sedikit lebih tinggi dari Senlo T1 ya untuk di sinar putihnya. Kalau sinar kuningnya tadi sama ya. Kita coba ukur maksimalnya. Oke, 1700 lux untuk di sinar putihnya. Maksimal saya dapatkan untuk mini laser slim dari Aisan MPT1 ini di sinar putihnya di 1742 lux. Ini sangat mumpuni sih untuk sebuah mini laser slim ya di 1700 lux. Luar biasa. Sekarang kita coba bagaimana hasil cahayanya kalau sudah disorot ke outdoor. Oke, hasil dari mini laser slim Aisan MPT1 nya seperti ini. Dan jujur saja kalau untuk karakter cahayanya saya lebih suka dari Aisan ini ya, dari bentuk karakter cahayanya. Cut off nya rapi dan tajam, dan glare-nya itu nggak terlalu banyak ke atas. Kemudian di sinar putihnya, nah seperti ini, dia warnanya itu lebih ke warm ya kalau warna putihnya ini, kalau dibanding sama Senlo T1 ya, lebih sedikit agak ke kuning. Dan jauh sorotannya bisa kalian perhatikan, ini jauh loh, ini bisa kalian lihat sampai ke ujung jalan sana ya, sorotan di sinar putihnya. Kalau di sinar kuningnya demikian, sama seperti sinar putihnya tadi nih. Kita coba mendekat untuk sinar kuningnya. Nah, terang dari sinar kuningnya ini bisa kalian perhatikan sendiri, ini tebal sekali ya cahayanya. Kalau untuk kondisi cuaca hujan dan berkabut pastinya bisa nembus ya. Nah, kalau untuk di sinar putihnya,
Kita coba lihat di sinar putihnya. Nah, bisa kalian nilai sendiri terang dari sinar putihnya ya. Nah, untuk mini laser Aisun MPT1 ini posisi warnanya itu bisa kita balik ya. Untuk di sinar kuningnya di bagian bawah, putihnya kita buat di atas seperti ini. Jauh sorotannya bisa kalian perhatikan sendiri. Ini sinar kuning di bawah dan sinar putih di atas. Bisa dinyalakan dua mode sekaligus, atau kita buat sinar putihnya di bawah, sinar kuningnya di atas. Seperti ini. Jadi kita bisa sesuaikan sesuai keinginan untuk warna temperatur cahayanya tuh maunya putih di atas atau kuning yang di atas. Cut off-nya bisa kalian perhatikan. Dan bagaimana karakter cahayanya bisa kalian lihat. Untuk jumlah luxnya tadi di mode sinar kuning dia sama seperti Zenlo T1, sinar putihnya sedikit lebih tinggi. Kalau sinar kuningnya ini padat sekali ya, tentu saja bisa menembus kondisi cuaca hujan dan berkabut sih. Kesimpulan saya untuk mini laser ini worth it sih. Dari segi harga masih tergolong standar ya, atau bisa bersaing dengan kompetitor dari brand-brand lainnya. Tapi kalau untuk hasil di sini sangat mumpuni lah hasilnya. Sinar putihnya bagus, ini bisa kalian lihat. Dan sinar kuningnya juga tebal ya. Nah, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review mini laser slim dari Aisun dengan tipe MPT1. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mau untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.